Menjelang pemilu 2024, tensi perpolitikan tanah air kian memanas. Dan yang tak kalah mengejutkan lagi adalah terdapat beberapa dari pejabat yang harus berurusan dengan hukum di tengah banyaknya orang yang tengah bersemangat untuk memenangkan jagoan yang diusungnya. Dan sejumlah pejabat ini menjadi bagian dari orang yang ditangkap mendekati pemilu 2024. Biar Konfus tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan pejabat tersebut, berikut ini beberapa pejabat yang ditangkap jelang pemilu 2024. Edward Omar Sharif Yarich. Lelaki 50 tahun ini merupakan seorang akademisi dan guru besar ilmu hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang didapuk menjadi Wamen Kumham pada tanggal 23 Desember 2020. Dia menjadi salah satu pejabat yang paling disorot menjelang pemilu 2024. Tetapi bukan karena telah menorehkan prestasi, melainkan karena dia diamankan oleh KPK. Dilansir dari kompas.com bahwa yang membuat Edward harus berurusan dengan persoalan hukum adalah karena dirinya telah menerima gratifikasi sebesar 7 miliar pada tanggal 14 Maret 2023. Lebih jelasnya, Edward telah menerima gratifikasi sebesar 7 miliar dari seorang pengusaha bernama Hilmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum. Dengan demikian, maka Direktur Penyidik KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bila tim penyidik akan menerapkan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP terkait gratifikasi. KPK juga menerapkan pasal suap untuk mengusut perkara tersebut. Johnny Gerard Plate. Pria kelahiran Ruteng pada tanggal 10 September 1956 ini merupakan seorang politikus sekaligus pengusaha yang dipercaya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju sejak tahun 2019 hingga 2023. Namun sayang sekali menjelang pemilu 2024, dirinya harus berhadapan dengan persoalan hukum. Ia diamankan oleh KPK lantaran terjerat kasus korupsi proyek pengadaan base transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung tahap 1-5. Dan menurut berita yang Bekam kutip dari detik.com bahwa pria parubaya ini telah korupsi uang BTS tersebut hingga mencapai 17,8 miliar. Setelah melewati serangkaian persidangan, pada akhirnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Johnny G. Plate 15 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar subsidi 6 bulan kurungan. Di sisi lain, Plate juga dibebani pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar 15,5 miliar subsidi 2 tahun kurungan. Syahrul Yassin Limpo. Publik sempat digegerkan dengan penangkapan Menteri Pertanian Indonesia ke-28 yang menjabat sejak tanggal 23 Oktober 2019 hingga 6 Oktober 2023. Ia diamankan oleh KPK atas dugaan pemerasan dan juga karena telah menerima gratifikasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Menurut pihak KPK, jika yang bersangkutan telah menikmati hasil dari pemerasan dan gratifikasi tersebut sebesar 13,59 miliar. Itu pun disebut-sebut masih bukti permulaan dalam mengusut korupsi yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo. Atas tindakan yang tak terpuji tersebut, maka KPK menjerat Syahrul, Hatta, dan Kasdi dengan 3 pasal, yakni pasal 12 huruf E dan pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Abdul Ghani Kasuba.
Jelang pemilu 2024, publik dihebohkan dengan penangkapan Gubernur Maluku Utara bernama Abdul Ghani Kasuba. Politisi yang menjabat sebagai gubernur selama 2 periode, yakni sejak tahun 2014 yang lalu itu diamankan oleh KPK atas dugaan suap dalam lelang proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Gubernur Maluku Utara tersebut dalam operasi tangkap tangan yang digelar Senin 18 Desember 2023. Muhammad Adil, mantan anggota DPRD Provinsi Riau 2 periode yang kemudian terpilih sebagai Bupati Kepulauan Meranti pada tahun 2021 lalu ini juga termasuk dari sebagian pejabat yang ditangkap oleh KPK menjelang pemilu 2024. Dilansir dari cnbcindonesia.com bahwa pria kelahiran Alar Air pada tanggal 18 April 1972 ini diamankan KPK bersama 27 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan pada tanggal 6 April 2023. Dalam kesempatan itu juga, KPK mengamankan uang sebanyak 1,7 miliar